Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada acara Takasipas episode 3. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat. Saya Dr. Muhammad Iqbal yang akan membawakan materi mengenai selayang panda dan faktor pendukung pengobatan jiwa. Pengobatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai harapan apabila semua faktor pendukungnya dapat terpenuhi. Salah satunya adalah mengenai pemahaman pasien terkait obat. Secara umum, prinsip pemberian obat terdiri dari 6 aspek, meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau rute, benar waktu, dan benar dokumentasi. Aspek tersebut ditujukan untuk mendapatkan efek obat yang optimal serta mencegah kesalahan dalam pengobatan. Benar pasien. Secara umum, identitas pasien yang dijadikan patokan dalam pemberian obat meliputi nama, usia, dan jenis kelamin. Maka dari itu, setiap kita akan mengonsumsi obat, pastikan bahwa ketiga faktor tersebut telah sesuai, guna mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Berikut ini adalah contoh etiket obat di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Saat ini, Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso telah menggunakan etiket cetak yang terintegrasi dengan sistem pengikutan resep. Dapat dilihat pada contoh etiket tersebut telah memenuhi prinsip benar pasien dengan menyantumkan nama dan jenis kelamin pasien, serta usia atau tanggal lahir. Maka dari itu, kami berharap Bapak atau Ibu mulai membiasakan untuk setiap mendapatkan atau akan menggunakan obat, selalu memperhatikan identitas pasien yang tertulis. Benar obat bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang akan dikonsumsi tersebut benar dan sesuai dengan yang tertulis di etiketnya, serta masih layak dikonsumsi, alias tidak kadaluarsa atau rusak. Penerapan prinsip benar obat ini penting dikarenakan banyaknya industri farmasi dan produk farmasi yang beredar berdampak pada kemiripan atau nama tampilan produk yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan karena meminimalisir biaya operasional, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, selalu teliti sebelum menggunakan obat. Pastikan nama obat yang tertulis di etiket sama dengan obatnya. Benar dosis. Dosis merupakan jumlah obat yang diharapkan dapat memberikan efek terapi. Harus diketahui bahwa dosis ini bersifat individual. Artinya, meskipun obat yang digunakan sama, tetapi dosis yang diberikan oleh dokter pada setiap pasien bisa berbeda. Pengobatan pasien pasca KRS umumnya menggunakan sediaan tablet, kapsul, atau sirup. Untuk memudahkan pasien dalam menjalankan pengobatan, penulisan dosis umumnya dikonversi atau diubah menjadi satuan yang mudah dipahami. Sebagai contoh, untuk tablet dituliskan setengah tablet, atau 1 tablet, atau 2 tablet. Sedangkan untuk sirup menggunakan satuan sendok, seperti sendok teh atau sendok makan. Di bidang kefarmasian, yang dimaksud dengan sendok teh adalah bukan sendok logam kecil yang biasa dipakai untuk menyuguhkan teh kepada tamu, melainkan memiliki isi atau volume yang seragam. Untuk sendok teh artinya 5 ml, sedangkan sendok makan artinya 15 ml. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dosis obat yang benar, maka selalu gunakan sendok atau gelas takar obat setiap menggunakan sirup obat. Jenis obat yang digunakan akan mempengaruhi cara pakai dan rute pemberiannya. Secara umum, anjuran untuk mengonsumsi tablet atau kapsul adalah ditelan, jangan dikunyah atau digerus, serta selalu gunakan air yang layak minum. Anjuran untuk jangan dikunyah atau digerus tersebut dikarenakan ada beberapa obat
yang sengaja dirancang untuk dapat memberikan efek obat selama seharian. Jadi, 1 kali minum mampu memberikan efek terapi untuk seharian. Sehingga, anjuran ini sebagai antisipasi kesalahan dosis. Obat tersebut memiliki kode khusus yang tertulis di tablet atau kapsulnya, seperti ER, XR, retard, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di gambar tersebut. Minum obat tablet atau kapsul umumnya ditelan dengan bantuan air. Namun, ada juga obat-obat tertentu yang digunakan dengan cara tidak ditelan, seperti diletakkan di bawah lidah atau diletakkan di antara gusi dan pipi dalam. Benar waktu minum obat identik dengan makan. Terdapat 3 waktu minum obat yang berkaitan dengan waktu makan, yaitu sebelum makan, diminum saat lambung kosong, sekitar setengah sampai 1 jam sebelum makan. Saat makan, ketika lambung mulai terisi makanan, sekitar 3 sampai 5 suapan pertama. Sesudah makan, ketika lambung telah terisi makanan, sekitar 5 sampai 10 menit setelah makan. Beberapa obat tertentu diresepkan oleh dokter untuk diminum hanya 1 kali sehari. Umumnya dituliskan untuk diminum pagi atau malam. Maka dari itu, harus diperhatikan dan dipatuhi agar tujuan pengobatan dapat tercapai. Sebagai contoh, obat yang bersifat stimulan umumnya diresepkan untuk diminum di pagi hari. Namun, apabila bapak atau ibu meminumnya di malam hari, maka dapat menimbulkan masalah sulit tidur, seperti insomnia. Begitu juga sebaliknya, jika obat yang diresepkan untuk diminum di malam hari, malah diminum di pagi hari, akan menyebabkan sering mengantuk. Efek obat bergantung pada kadar obat di dalam darah. Oleh karena itu, umumnya jadwal minum obat yang diberikan sebanyak 3 kali sehari adalah dilakukan setiap 8 jam dengan maksud untuk mempertahankan stabilitas kadarnya di dalam darah. Begitu juga dengan obat yang diminum sebanyak 2 kali sehari, maka jarak waktu minum antar keduanya disarankan 12 jam. Benar dokumentasi. Di fasilitas kesehatan, wajib dilakukan dokumentasi setiap pemberian obat. Salah satunya bertujuan untuk memastikan bahwa obat tersebut telah diberikan atau diminum oleh pasien. Dokumentasi yang dilakukan meliputi tanggal pemberian, jam pemberian, nama obat, dosis dan rute pemberian, paraf atau nama pemberi obat. Di rumah atau tempat yang bukan merupakan fasilitas kesehatan, dokumentasi sederhana dapat dilakukan sebagai pendamping pasien. Pendampingan tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk dukungan pada proses terapi, memantau minum obat, memantau efek obat, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya kepatuhan pasien. Pengobatan jiwa sifatnya spesial, tidak dapat disamakan dengan kondisi penyakit lainnya. Karena itu, gangguan jiwa melibatkan 3 komponen di dalamnya, meliputi pasien disebut dengan bio, psikologi disebut dengan psiko, serta lingkungan disebut dengan sosial. Ketiga aspek tersebut harus berjalan bersama atau sinergis untuk mencapai tujuan terapi, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesembuhan. Aspek bio meliputi genetik, yang artinya gangguan jiwa terkait erat dengan keturunan atau bersifat diturunkan. Berikutnya, zat kimia otak. Fungsi otak manusia dimotori atau digerakkan oleh berbagai macam zat kimia. Untuk dapat berfungsi dengan normal, zat kimia tersebut harus berada dalam keseimbangannya. Selanjutnya, kondisi medis merupakan ada atau tidaknya penyakit penyerta lainnya, serta obat itu sendiri, yang mana salah satu perannya adalah untuk mengatur ulang keseimbangan zat kimia di otak. Faktor berikutnya adalah aspek psiko, berkaitan erat dengan kepribadian pasien. Dan aspek yang terakhir adalah aspek sosial, berkaitan dengan peristiwa penting atau trauma yang pernah dialami oleh pasien, serta peran atau sikap orang-orang di sekitarnya. Sebagai penutup Terkasih Pas episode ketiga ini, kami akan mengilustrasikan
ketiga aspek kunci keberhasilan pengobatan jiwa sebagai berikut. Gear kecil diumpamakan ketiga aspek tersebut, meliputi aspek psiko, bio, dan sosial. Ketiga aspek tersebut harus bergerak bersama agar mampu memutar satu gear besar, yaitu tercapainya sehat jiwa dan raga. Apabila salah satu gear kecil tidak dapat berputar dengan normal, maka perputaran gear besar akan terganggu juga. Maka dari itu, patuhi setiap instruksi atau anjuran maupun perintah dari tenaga kesehatan yang merawat bapak atau ibu. Sekian materi Takashi Pas episode ketiga yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu diperjelas, kami persilahkan untuk bertanya melalui chat di grup ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami doakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.